Kita belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita baca dan kita dengar. Lebih banyak mana kita melihat yang positif atau negatif. Lebih banyak mana di sosial media itu kita melihat yang hoax atau yang fakta. Yang jelas jangan salahkan hoax terlalu banyak di sosial media kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa. Jangan salahkan terlalu banyak yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak mudanya tak melakukan apa-apa untuk menghasilkan konten yang lebih berfaedah, menekan mundur konten yang anfaedah tadi. Pertanyaannya adalah kita mau terus-terusan menjadi penonton pemandu sorak atau turun menjadi pemain, menjadi bagian, setidaknya pemain cadangan. Mari tak lagi menjadi anak muda yang eksklusif. Mari buka mata, buka pikiran, buka diri. Apa yang sekarang tengah terjadi, mari bersiap, mari mengambil bagian. Bukan tentang seberapa besar bagian yang kita ambil, tapi keinginan untuk menjadi bagian tadi, bagian yang membawa perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas seputaran perkuliahan perpajakan bersama saya, Suci Nurulita. Adapun referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam materi pembelajaran ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta beberapa peraturan terkait perpajakan dan beberapa literatur pendukung lainnya. Baik, kita langsung saja pada materi sesi kali ini adalah tentang konsep dasar pajak. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk membahas tentang definisi dan fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sejarah pajak, dan perkembangan perpajakan di Indonesia. Oke, pembahasan pertama adalah terkait definisi pajak. Definisi pajak itu memiliki 4, yaitu iuran rakyat, peralihan kekayaan, prestasi yang dipaksakan, dan kewajiban dari sebagian kekayaan. Pajak disebut sebagai iuran rakyat dikarenakan kas negara yang diterima dari masyarakat berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ataupun kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan ke masyarakat selaku pemberi iuran. Definisi pajak yang kedua adalah sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Definisi pajak yang ketiga yaitu merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, tentunya menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dan yang terakhir, definisi pajak yang keempat, yaitu sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, karena tujuannya adalah untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai budgeter dan reguleran. Pajak yang berfungsi sebagai budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Pajak yang berfungsi sebagai reguleran artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya, pajak yang tinggi hanya dikenakan terhadap barang-barang mewah, contohnya pajak PPNBM. Kemudian, contoh lainnya itu adalah pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, rokok, baja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, contohnya PPh. Dan yang keempat, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, atau pemberlakuan tax holiday, atau tarif pajak ekspor sebesar 0%. Indonesia memiliki sejarah yang panjang terkait perpajakan. Reformasi perpajakan dari masa ke masa sudah dilalui untuk menghadapi segala tantangan perubahan zaman, baik internal maupun eksternal. Berikut video sejarah reformasi perpajakan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam APBN. Penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi antara 1973 sampai dengan 1980 didukung oleh penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dengan harga jual yang tinggi. Menjelang berakhirnya masa-masa harga minyak bumi yang tinggi pada akhir 1980, Menteri Keuangan Ali Wardana menyampaikan inisiasi reformasi perpajakan jilid pertama untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian bangsa. Reformasi tersebut difokuskan pada penyusunan undang-undang perpajakan yang sesuai dengan alam demokrasi dan untuk perluasan basis objek perpajakan. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang semula official assessment kemudian diubah menjadi sistem self-assessment. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 1984 dikembangkan dalam rangka melakukan administrasi perpajakan melalui 10 direktorat kantor pusat dan lebih dari 10 kanwil setingkat eselon 2 dan 3 tipe bentuk kantor di daerah kota atau kabupaten setingkat eselon 3, yaitu kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan pajak, dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk daerah terpencil dilayani oleh kantor penyuluhan perpajakan yang setingkat dengan eselon 4. Dalam periode ini pula, Direktorat Jenderal Pajak meleburkan kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau KARIPKA dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan atau KPPBB ke dalam kantor pelayanan pajak. Pajak besar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan operasi kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak wajib pajak besar resmi dimulai. Terima kasih. Untuk memastikan kemandirian bangsa dalam membayar utang Indonesia, reformasi perpajakan jilid kedua dilakukan. Pada tahun 2002, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau LTO sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan mengumpulkan wajib pajak besar dalam satu administrasi perpajakan. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Wajib Pajak Madya atau MTO, dan akhirnya pada tahun 2008 disahkan seluruh Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama atau STO. Pada tahun 2008 dilakukan pula penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan hasil reformasi sektor keuangan yang meliputi Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh,
dan Undang-Undang PPN dalam rangka pemenuhan sasaran strategis White Paper 2003. Pada tahun yang sama, terdapat aturan tentang pengampunan pajak yang populer dengan sebutan Sunset Policy. Kebijakan ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menyampaikan pembetulan SPT walaupun masih dalam proses pemeriksaan. Ada sunset policy kok nggak dimanfaatin? Apa kata dia? Perkembangan administrasi perpajakan selanjutnya diarahkan untuk menuju layanan digital. Fasilitas layanan pendaftaran e-registration, layanan pembayaran e-billing, dan layanan pelaporan e-filing disediakan bagi masyarakat yang ada di kota besar ataupun kota kecil. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di tahun 2012, Kementerian Keuangan telah menetapkan nilai-nilai organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga membentuk lembaga internal dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Dalam rangka melaksanakan program tahun pembinaan wajib pajak pada tahun 2015, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 untuk memberi insentif kepada wajib pajak agar membentukkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kebijakan ini juga dikenal sebagai Reinventing Policy 2015. Pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tujuan terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk memunculkan underground economy menjadi aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi dengan lebih terarah pada kesejahteraan rakyat, mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan, serta memperluas basis data perpajakan dari penerimaan pajak. Rakyat, bagi bangsa dan bagi negara kita. Karena apa? Saya ingin mengingatkan kita semuanya. Kita hidup di Indonesia. Kita makan di Indonesia. Kita bertempat tinggal di Indonesia. Kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkurang serupiah pun uang itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tindak lanjut pertukaran informasi diwujudkan dengan pemberlakuan Automatic Exchange of Information antara Indonesia dengan negara treaty partners. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkecil kemungkinan penghindaran pajak melalui transaksi ekonomi lintas negara berdasarkan standar yang diatur oleh OECD. Membutuhkan otoritas negara lain. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia jika membutuhkan informasi mengenai wajib pajak di negara lain. Menurutnya ada 4 manfaat yang bisa diperoleh Indonesia melalui kesepakatan ini. Antara lain, mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan P3B, dan mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban. Sejak 2017, dilakukan reformasi perpajakan jilid ketiga. Melalui reformasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan institusi untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel melalui 5 pilar, yaitu organisasi, sumber daya manusia, IT dan basis data, proses bisnis, dan peraturan. Tim reformasi perpajakan terbagi ke dalam 3 Pokja, yaitu Pokja 1 yang menangani organisasi dan SDM. Sebagai organisasi yang dinamis dan modern, Direktorat Jenderal Pajak tidak mengabaikan 2 hal ini. Untuk meningkatkan pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak menambah jumlah kantor layanan dari semula 515 unit kantor pada tahun 1994 menjadi 594 pada tahun 2018. Sejak reformasi perpajakan jilid pertama bergulir, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak naik dari semula 18.521 di tahun 1983, 22.083 di tahun 1993, 26.717 di tahun 2002, menjadi 44.923 di tahun 2019. Penambahan jumlah pegawai ini dibutuhkan untuk menangani wajib pajak yang pada tahun 2019 ini berjumlah 44,6 juta wajib pajak. Jumlah yang sangat jauh berbeda dengan jumlah wajib pajak pada tahun 1983 yang hanya sebanyak 180.800 wajib pajak. Selain Pokja 1 ada Pokja 2 yang menangani proses bisnis, teknologi informasi dan basis data, serta Pokja 3 yang bertanggung jawab atas perbaikan regulasi. Ketiga Pokja tersebut menangani pengembangan 21 proses bisnis dan mengampu 21 inisiatif strategis. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang berada pada tahap pengadaan sistem administrasi perpajakan dalam rangka pengembangan sistem Cortex terintegrasi. Semua itu untuk memastikan tanggung jawab besar mengumpulkan penerimaan pajak dengan target dari tahun ke tahun yang selalu meningkat dapat terrealisasi.
Sejak reformasi perpajakan dimulai, realisasi penerimaan pajak pada tahun 1983 mencapai 2,9 triliun rupiah menjadi 15,5 triliun rupiah pada tahun 1990, 142,3 triliun rupiah pada tahun 2000, 628,2 triliun rupiah pada tahun 2010, dan 1.313 triliun rupiah pada tahun 2018. Memasuki tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak menghadapi tantangan yang cukup besar dengan target penerimaan pajak sebesar 1.577,6 triliun rupiah. Dalam merealisasikan target penerimaan ini, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan upaya lebih dan mencakup berbagai aspek. Dari sisi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak harus meneruskan reformasi perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 2016 dengan pilar utama proses bisnis yang efektif dan efisien, sistem informasi yang handal, serta basis data yang kuat. Reformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan institusi pemungut pajak yang kredibel, kuat, dan akuntabel. Selanjutnya, dari sisi kebijakan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan rasio pajak yang optimal dengan tetap menjaga dan menciptakan situasi yang kondusif bagi peningkatan investasi dan kegiatan usaha. Hal ini penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pada akhirnya, dari sisi dampak perekonomian global, berbagai disrupsi dalam pola bisnis dan transaksi telah menimbulkan tantangan besar dalam pengenaan pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak harus secara aktif berperan dalam forum dan kerjasama internasional. Peran tersebut diwujudkan dengan bersama-sama melakukan upaya pencegahan penghindaran pajak serta menjaga hak pemajakan Indonesia atas potensi pajak dari digitalisasi ekonomi yang semakin besar dan luas. Dengan reformasi perpajakan diharapkan menjadi momentum positif pasca amnesti yang mampu menciptakan trust masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Pada akhirnya, diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai dan jajaran di Direktorat Jenderal Pajak untuk turut menyukseskan program reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Perjalanan reformasi perpajakan sejak 1983 telah berjalan dengan baik. Hal ini terlaksana karena dukungan dari berbagai pihak. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat pembayar pajak, pimpinan di Kementerian Keuangan, para Menteri Keuangan di berbagai periode, dan juga para Dirjen Pajak di periode-periode sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat, Asosiasi Usaha dan Profesi seperti Kadin, Apindo, Perbanas, Himbara, dan konsultan pajak, dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kami bertekad melanjutkan reformasi perpajakan. Kami mohon dukungan dan doa agar cita-cita reformasi perpajakan dapat kita gapai bersama. Selamat Hari Pajak, bersama dukung reformasi perpajakan. Seperti yang disinggung pada cuplikan video tersebut, bahwa sistem perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 sudah berganti dari yang sebelumnya official assessment menjadi self-assessment. Self-assessment system maksudnya adalah menghitung sendiri, bayar sendiri, dan lapor sendiri pajak terutang, seperti PPh, PPN, PPNBM, Bea Matrai, Bea Masuk, Cukai, BPHTB. Sedangkan Official Assessment System merupakan pajak terutang dihitung oleh Fiskus. Dan contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini sampai sekarang adalah seperti PBB. Terkait sistem pembayaran pajak, terdapat 3 cara yang dilakukan, yaitu bayar sendiri pajak terutang, dipungut atau dipotong oleh orang lain, atau penagihan pajak dengan surat paksa. Terdapat 3 bentuk pengelompokan pajak, diantaranya adalah pajak menurut golongan, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutnya. Pertama, pajak menurut golongan. Pajak digolongkan ke dalam 2 bentuk, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya, PPh. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya, pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, misalnya PPh. Pada PPh itu memperhatikan status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya dari subjeknya, yaitu WP sendiri. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, misalnya PPN, PPNBM, atau PBB. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, PPNBM, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemda, baik daerah tingkat 1, yaitu pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2, yaitu pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh pajak provinsi adalah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh pajak kabupaten kota itu seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Ketika pembahasan pajak dikemukakan, tidak terlepas keterkaitannya dengan tarif yang dibebankan. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. DPP atau dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara struktural, tarif pajak itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak itu diterapkan pada bea materai. Pembayarannya dengan menggunakan cek atau biliet giro untuk berapapun jumlahnya yang dikenakan pajak berupa bea materai sebesar Rp6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai. Yang kedua itu adalah tarif proporsional. Jenis tarif ini adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar DPP, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada PPN itu sebesar tarifnya 10%, PPh pasal 23 dengan tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya tergantung dari objek pajaknya. PPh pasal 26 tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan lain sebagainya.
PPh WP Badan Dalam Negeri atau BUT, yaitu dengan tarif pasal 17 ayat 1B, itu sebesar 28%. Selanjutnya menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Contoh lainnya adalah tarif PBB sebesar 0,5%. Dan jenis tarif yang ketiga adalah tarif progresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif itu terbagi menjadi 3, yaitu tarif progresif proporsional. Ini merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya DPP dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh, jika dasar pengenaan pajaknya adalah sampai dengan 10 juta, maka dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Jika DPP-nya di atas 10 juta sampai dengan 25 juta, maka tarif pajaknya sebesar 25%. Dan jika di atas 25 juta, maka dikenakan tarif pajak 35%. Tarif pajak meningkat, progresif, namun kenaikan persentase tarif adalah tetap, yaitu 10%. Dan jenis kedua dari tarif progresif adalah tarif progresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya DPP, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat. Contohnya, jika DPP-nya sampai dengan 50 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Jika DPP-nya di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, maka akan dikenakan tarif 15%. Jika DPP-nya di atas 100 juta, maka tarifnya akan menjadi 30%. Nah, di sini akan kelihatan seiring naiknya DPP, maka tarif pajaknya pun juga meningkat. Dan kenaikan persentase tarifnya pun juga terjadi peningkatan. Dan jenis tarif progresif yang ketiga yaitu tarif progresif degresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya DPP. Tetapi kenaikan persentase tersebut juga semakin menurun. Contohnya, jika DPP-nya 50 juta, maka akan dikenakan tarif sebesar 10%. Jika DPP-nya naik 100 juta, maka akan dikenakan tarif pajak 15%, dan jika DPP-nya 200 juta, akan dikenakan tarif pajak 18%. Meskipun tarif pajaknya meningkat, progresif, namun kenaikan persentase tarif tersebut adalah menurun. Jenis tarif yang keempat itu adalah tarif degresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, contohnya, jika dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar 50 juta rupiah, maka akan dikenakan tarif pajak 30%. Jika DPP-nya 100 juta rupiah, maka tarif pajaknya menurun menjadi 20%. Jika DPP-nya sebesar 200 juta, maka tarif pajaknya menurun 10%. Jika tarif pajak progresif di Indonesia itu diterapkan pada pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan kalau untuk tarif degresif ini belum pernah digunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Baik, selanjutnya silahkan kalian simak video berikut ini tentang kondisi perkembangan perpajakan di Indonesia terkait reformasi pajak saat ini. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri perekonomian terkait dengan topik reformasi perpajakan. Rapat ini akhirnya menghasilkan
suatu rencana yang besar yang akan dituangkan dalam sebuah payung hukum berupa rancangan undang-undang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian. Nah, RUU perpajakan yang baru ini akan terkoneksi atau terhubung dengan 3 undang-undang pajak yang lainnya, mulai dari Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, kemudian juga Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, termasuk juga Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Lalu seperti apa, pertanyaannya seperti apa sebenarnya kondisi perpajakan Indonesia saat ini dan apa saja poin-poin penting yang akan tertuang nantinya dalam RUU perpajakan yang baru. Kita akan bahas sama-sama reformasi pajak ala Jokowi. Tentu saja ini di periode kedua Jokowi akan menjadi salah satu terobosan baru juga untuk Presiden Jokowi di periode keduanya. Kita lihat dulu dari salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk menilai kondisi perpajakan di satu negara, yaitu rasio pajak terhadap PDB. Kalau kita lihat dari data Kementerian Keuangan, dilihat bahwa dari tahun 2010 sebenarnya rasio pajak Indonesia terhadap PDB Indonesia ini sempat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sampai tahun 2012 di sini. Tapi kemudian secara bertahap ternyata sampai tahun-tahun berikutnya ini mengalami penurunan, bahkan di 2017 mengalami rasio pajak terhadap PDB-nya ini ada di titik terendahnya, dan ada juga riset dari OECD yang menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia terhadap PDB-nya ini di Asia Pasifik adalah yang terendah di antara 17 negara lainnya, termasuk juga negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan yang lain-lainnya. Walaupun pada akhirnya di tahun lalu, tahun 2018 ini rasio pajaknya akhirnya juga naik sedikit menjadi 11,5% untuk rasio pajak arti luas. Jadi ini rasio pajaknya dibagi dua, ada yang arti luas untuk termasuk juga penerimaan pajak bukan hanya pusat saja, tetapi juga untuk royalti sumber daya alam, dan juga arti sempit ini hanya untuk penerimaan pajak untuk pemerintah pusat. Nah, di tengah kondisi perekonomian global yang saat ini sedang dilanda hampir ancaman resesi begitu ya, bahkan tadi Presiden Jokowi juga menyatakan sedia payung sebelum hujan, sebelum resesi. Pajak ini menjadi salah satu instrumen yang diharapkan bisa menggenjot perekonomian Indonesia, salah satunya dengan relaksasi pajak, sehingga dikeluarkanlah tadi RUU perpajakan yang saat ini sedang digodok pemerintah, RUU perpajakan yang baru. Nah, apa saja poin-poin pentingnya sebenarnya dalam RUU perpajakan yang baru ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 8 poin penting yang akan dituangkan dalam RUU perpajakan yang baru ini. Kita lihat bersama-sama apa saja. Yang pertama 4 diantaranya dulu. Yang pertama ini menyangkut dengan tarif PPH badan atau pajak penghasilan. Jadi kalau saat ini tarif PPH badan itu dikenakan sebesar 25%, maka nanti secara bertahap mulai tahun 2021 itu akan dikurangi menjadi 20% sampai tahun 2023. Jadi secara bertahap akan dikurangi oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga akan memberikan penurunan tarif lagi dari yang 20% tadi yang sudah diturunkan akan menjadi lebih rendah 3% untuk perusahaan-perusahaan yang mau go public ke bursa. Jadi kalau 20% tadi sampai 2023, maka kalau 3% lebih rendah bisa mencapai 17%, sekali lagi untuk perusahaan-perusahaan yang go public. Dan tarif 17% ini sama juga dengan PPH yang ada di Singapura. Jadi sudah cukup kompetitif di tengah negara-negara di dunia yang lainnya. Kemudian yang kedua, selain PPH badan tadi yang akan diturunkan juga, akan dilakukan juga penghapusan PPH atas dividen baik yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Karena selama ini dividen dari dalam dan luar negeri yang diterima oleh PPH badan tadi, kalau misalnya memiliki saham di atas 25%, maka memang tidak dikenakan PPH atas dividen. Tapi kalau memiliki sahamnya di bawah 25% ini, maka dikenakan dividennya sebesar PPH dividennya sebesar 25%. Dan untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP ini akan dikenakan pajak dividen juga sebesar 10%. Nah, 25% dan 10% ini di dalam RUU yang baru itu nanti akan ditiadakan. Jadi diringankan lagi untuk PPH badannya, khususnya PPH atas dividen ya. Jadi dihapuskan semuanya kalau ada syaratnya, yaitu kalau dividennya itu nanti ditanamkan dalam investasi atau instrumen investasi yang ada di Indonesia. Jadi ada syaratnya ya. Nah, kemudian yang ketiga akan ada juga di RUU perpajakan ini yang namanya perubahan
rezim wajib pajak orang pribadi dari yang saat ini disebutkan worldwide maka akan berubah menjadi teritorial. Artinya apa? Kalau sudah berubah menjadi teritorial artinya warga negara Indonesia ataupun juga warga negara asing yang dari luar negeri ini akan menjadi wajib pajak di Indonesia tergantung dari berapa lama dia nanti tinggal di Indonesia dengan maksimal harinya yaitu 183 hari. Jadi kalau ada warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari ini, maka dia akan menjadi wajib pajak di Indonesia. Begitupun sebaliknya kalau ada orang Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, maka dia bukan wajib pajak Indonesia lagi, tapi wajib pajak di negara yang ditempatinya. Kemudian juga akan diberikan keringanan sanksi wajib pajak karena sesuai dengan tujuan RUU ini yaitu ingin meningkatkan kepatuhan para wajib pajak ya secara sukarela, jadi tidak memberatkan atau tidak membebani wajib pajak yang akan membayar pajak, tapi akan diberikan keringanan sanksi. Misalnya yang pertama adalah kalau Anda mungkin ingat selama ini wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT untuk yang pertama ya, sanksi yang pertama kalau Anda melakukan pembetulan SPT dan kemudian ada kurang bayar dalam waktu sekian bulan atau bahkan tahun, itu akan dikenakan sanksi 2% per bulan. Ini untuk pembetulan SPT. Dengan RUU yang baru ini akan dikurangi sanksinya dari 2% per bulan itu menjadi prorata sanksinya nanti. Jadi sesuai berapa lama Anda menunggak atau pembetulan SPT-nya, berapa lama kurang bayarnya, itu digantikan menjadi prorata sesuai dengan suku bunga acuan plus 5%. Jadi nanti hitungannya misalnya Anda 2 bulan untuk pembetulan SPT-nya kurang pajaknya begitu ya, kurang bayar, kemudian nanti 2/12 karena 12 bulan dalam setahun dikalikan suku bunga acuan di pasar kemudian ditambah 5%. Itu hitung-hitungannya akan lebih kecil daripada 2% per bulan. Selain itu akan ada juga insentif atau keringanan sanksi yang lain selain tadi untuk pembetulan SPT. Kalau Anda juga tidak membuat faktur pajak ataupun juga membuat faktur pajaknya tapi terlambat waktunya atau tidak tepat waktu, kalau saat ini Anda dikenakan sanksi sebesar 2%, maka dengan RUU pajak yang baru nanti itu akan dikurangi menjadi hanya 1%. Ini baru 4 diantaranya, masih ada 4 yang lain, kita akan bahas semuanya satu-satu. Yang pertama adalah selanjutnya yang kelima ini berarti ya, yang itu relaksasi kredit pajak. Jadi akan diberikan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Jadi berbagai pajak-pajak masukan yang selama ini tidak bisa dikreditkan oleh perusahaan-perusahaan, maka dalam RUU ini akan bisa dikreditkan pajak perusahaannya. Kemudian juga yang selanjutnya yang keenam, ini akan diberikan juga fasilitas insentif pajak yang semuanya tertuang dalam satu bagian. Jadi dalam satu perundang-undangan misalnya tax holiday, kemudian juga super deduction tax, sampai fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi khusus dan juga PPh untuk surat berharga nasional, seluruhnya memiliki payung hukum yang sama yaitu di satu perundang-undangan ini, jadi tidak mengambil dari undang-undang yang lainnya. Sampai juga ini juga yang termasuk ditunggu-tunggu yaitu poin pajak perusahaan digital. Jadi pemerintah akan menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan digital khususnya internasional seperti Google, kemudian juga Netflix sampai Amazon dan perusahaan-perusahaan digital internasional lainnya ini akan diberikan kesempatan untuk bisa memungut, kemudian juga bisa menyetor sampai melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN-nya. Jadi tarif PPN-nya juga sama seperti yang sudah berlaku sekarang yaitu sebesar 10%. Jadi nanti kalau Google, Netflix, Amazon itu bisa memberikan PPN termasuk juga menyetornya, sehingga tujuannya adalah tidak lagi ada perusahaan-perusahaan digital khususnya yang internasional tadi menghindari pembayaran pajak di dalam negeri. Kemudian yang terakhir ini juga sesuai dengan hasil pertemuan G20 yang terakhir bahwa seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi digital, maka saat ini bentuk badan usaha tetap atau BUT tidak lagi dinilai berdasarkan fisik. Jadi meskipun ada perusahaan yang beroperasi di Indonesia tapi ternyata tidak ada kantor cabangnya, maka dia tetap memiliki kewajiban pajak kalau kegiatan ekonominya itu signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi itu 8 poin penting tadi RUU perpajakan baru, kita nantikan sama-sama seperti apa nanti realisasinya karena pemerintah juga mengatakan akan terus membuat RUU perpajakan ini bisa sesegera mungkin direalisasikan dan juga diajukan ke DPR. Tapi kita akan tunggu apakah benar RUU perpajakan ini nantinya bisa menggenjot perekonomian Indonesia di periode kedua Joko Widodo.
Demikian pembahasan kita pada materi perkuliahan mengenai sekilas tentang konsep dasar pajak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.